Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, senang sekali saya Andi Tendrulan bisa menjumpai Anda kembali tentunya di podcast KPU Provinsi Sulawesi Barat. Dan senang sekali juga karena hari ini kita di studio ini di kantor KPU Provinsi Sulawesi Barat sudah kedatangan tamu. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum teman pemilih semuanya. Baik, Pak Munawir selaku Ketua KPU Ya, Provinsi. Pak gimana nih? Kita menyapa dulu nih teman pemilih yang setelah sekian lama kita baru berjumpa kembali di podcast ini dan menghadirkan bintang tamu yang luar biasa langsung dari Majene Pak ya. Sambusannya ada Pak? insya Allah ya. Dua teman pemilih, insya Allah juga ya. Baik, Pak Munawir gimana nih? Untuk sekarang kan baru pelantikan Pak ya untuk komisioner baru Ya, dan itu Pak Munawir salah satunya yang incumbent. Ceritakan sedikit Pak, perasaannya gimana nih untuk formasi baru di KPU Provinsi? teman pemilih sebenarnya mau cerita banyak ini, tapi tadi dimintanya cerita sedikit. Jadi ya, saya ceritakan secara singkat saja bahwa alhamdulillah 5 komisioner untuk periode 2023-2028 untuk menyukseskan pemilu 2024 itu sudah dilantik. Kami dengan sejumlah KPU kabupaten kota di wilayah lain dilantik pada tanggal 28 Juni 2024. Dan kita semua juga sudah melewati masa orientasi tugas di Rindang Jaya. Sangat banyak kesan, namun tentu itu semua adalah eh, fase atau tahapan yang kami lewati yang semakin memperkuat komitmen kami dan semangat kami untuk menyukseskan pemilu 2024. Luar biasa. Nah, ini kan untuk komisioner baru ya. Ya, Tentunya kalau masuk ke dunia penyelenggara itu ya, tidak mudah. Maksudnya meskipun mereka punya background misalnya, tapi ini langsung terjun sebagai komisioner. ya, Dan mereka tentunya butuh penyesuaian juga. Dan Pak Munawir ini pada periode sebelumnya kan menjadi anggota Pak ya, ya. betul. Kemudian langsung menjabat ketua. Gimana nih Pak Ya, untuk proses penyesuaian dari formasi baru ini? ya. Jadi teman pemilih, ini tentu yang terpenting sebenarnya adalah membangun visi dan misi yang sama. Nah, jadi kita sudah berada pada satu frekuensi, berada pada satu visi dan pada satu misi, sehingga itu yang menjadi modal utama kemudian untuk membangun sinergitas. Jadi kita sekarang banyak berdiskusi, banyak silaturahim ketika ada PKPU yang turun, ketika ada surat dinas, maka kita itu membangun kesepahaman secara bersama-sama. Kolektif kolegialnya selalu dijaga, terutama komunikasi antar komisioner itu sesuatu yang boleh dikatakan wajib lah. Iya, Betul. Ya bukan hanya komisioner, iya. sekretariat juga tentunya. Itu tentu, itu sesuatu yang tidak boleh terlewatkan karena teman-teman sekretariat itulah yang juga menjadi eh, lini terdepan ketika tahapan-tahapan itu sedang jalan. Ya, dan ini tentunya betul sekali Pak Munawir bilang bahwa satu visi, misi ya itu bukan hanya untuk KPU Majene dong, Ya, tentunya seluruh penyelenggara pemilu se-Indonesia harus punya visi misi yang sama. Nah, Pak Munawir, kita lanjut nih. Kalau di KPU Majene, apakah sudah dilakukan evaluasi khusus untuk penyelenggara ad hoc? ya. Kalau secara substansi, secara prinsip, setiap tahapan itu kita melakukan evaluasi. Kita melihat bagaimana kinerja teman-teman mengeksekusi, menjalankan tahapan-tahapan di lapangan, mulai dari ketika awal tahapan kemarin itu pemutahiran data pemilih, kemudian masuk lagi ke verifikasi partai politik, sampai ke tahapan penetapan DPT, itu keaktifan teman-teman selalu kita pantau, selalu kita monitoring. Karena selain melihat seperti apa komitmen dan kinerja teman-teman, kita harus selalu mengupayakan dan mengikhtiarkan agar semua tahapan itu berjalan di atas prosedur dan mekanisme. Jadi evaluasi itu pasti selalu kita lakukan, kita melihat kepada setiap tahapan yang dilaksanakan oleh teman-teman di lapangan. Ya, itu terkait tahapan yang sudah lewat, Pak, ya. Ya, Misalnya penetapan data pemilih, kemudian proses DCS untuk di teknis penyelenggaraan pemilu. Ada tidak kendala-kendala yang ditemukan selama ini, sejauh ini? kendala saya kira selalu ada, tetapi semangatnya teman-teman itu yang saya harus acungi jempol. Oke. Teman-teman selalu luar biasa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab.
Kendala di lapangan ketika kita melakukan verifikasi partai politik, verifikasi keanggotaan partai politik untuk wilayah Majene, teman pemilih, mungkin teman-teman sudah sama-sama bisa atau mendapatkan informasi ada salah satu kecamatan di wilayah kami, itu wilayah Kecamatan Ulu Mande, dengan medan yang berada Lumayan. di pegunungan, kondisi jalan yang cukup sulit, sejumlah sampel keanggotaan partai politik itu teman-teman lakukan verifikasi faktual. Dan semua alhamdulillah teman-teman mampu lakukan dengan baik ketika verifikasi itu dilakukan. Belum lagi kendala-kendala ketika misalnya mau melakukan memastikan dukungan atau keanggotaan partai politik, misalnya sampel sedang tidak berada di rumah, lalu kemudian situasi-situasi lain. Pada intinya kendala itu selalu ada. Namun spirit dan semangat teman-teman itu yang menjadi modal utama teman-teman menyelesaikan semua tahapan dengan baik. Ya, memang sosok ketua ini memang mengayomi Pak ya harusnya untuk komisioner-komisioner yang lain atau antar divisi. Nah, itu dari sisi kendala-kendala yang mungkin ditemukan. Tapi sejauh ini khususnya di di Majene sendiri ada kendala tidak sih Pak kalau masalah data pemilih termasuk dengan pencoplitan yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman penyelenggara ad hoc sebelumnya? Iya. Kalau untuk data pemilih, ini kita sedang berupaya karena ada yang ditetapkan di dalam DPT itu ya, non KTPL ya. Iya. Jadi kita harus senantiasa membangun koordinasi kepada instansi terkait agar proses penerbitan KTPL teman pemilih yang sudah masuk ke dalam DPT itu agar bisa bagaimana supaya bisa semua tercetak sehingga eh, pemilih yang sudah didaftar di dalam DPT itu bisa memegang KTPL-nya di hari H. Nah, ini yang terus kita komunikasikan secara intens kepada stakeholder agar itu bisa terpenuhi. Nah, jadi Ya, memang bukan hanya menyelenggarakan saja, tapi kita mengupayakan, ya, Pak ya. Bagaimana kemudian hak pilih untuk masyarakat ya. Kabupaten Majene bisa terpenuhi. Baik, teman teman kita tahan dulu. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini tetap bersama kami di KPU Podcast Sulawesi Barat. Baik, terima kasih teman pemilih masih bersama kami di podcast KPU Sulawesi Barat dan tentunya masih bersama dengan Pak Munawir selaku Ya, Ketua KPU Kabupaten Majene. Pak, kita lanjut nih. ya, Kita tidak henti-hentinya membahas kendala ini sebagai juga apa ya masukan ke masyarakat bahwa ya, memang tidak mudah untuk menjalankan atau ya, menyukseskan pemilu 2024 ini, betul. khususnya bagi penyelenggara di kabupaten. Ya, Pak, kalau dengan persiapan sosialisasi pemilih muda dan pemilih pemula, kita sudah melewati tahap yang besar nih ya. Sulawesi Barat sudah ya, dilewati kirap. Itu bagaimana yang dilakukan nih KPU Majid? ya. Jadi sebelum masuk ke sana ya, kendala bagi kami itu kami tempatkan sebagai sebuah tantangan saja. Challenge gitu Pak. Challenge. Jadi kita nggak boleh kemudian karena ada kendala lalu kemudian mempengaruhi kinerja kita untuk kemudian berhenti apalagi sampai ke sana. Jadi itu kita nikmati saja sebagai sebuah tantangan. Oke. Apalagi kita punya tagline bersama KPU kita Bahagia. ya. Jadi teman pemilih itu tagline dan prinsip kami. Apapun situasi dan kendala di lapangan kami harus tetap menghadapi. Bahagia. Jadi memang terkait kirap kemarin Majene sudah dilewati rutenya ya. KPU Provinsi juga mengawal dengan sangat baik, mensupport dengan sangat baik proses kirap ketika berada di wilayah Kabupaten Majene. Dan sejumlah sosialisasi dilakukan, baik itu kepada pemilih pemula, baik kemudian kepada masyarakat, ya, segmen-segmen target pemilih untuk sosialisasi di kita kan ada ya di KPU, teman pemilih itu ada segmen-segmentasinya. Dan di salah satu kecamatan, di Kecamatan Somba, itu mampir ya, salah satu momentum untuk memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula dalam pelaksanaan kirap pemilu 2024. Kita sebenarnya berharap kirap bisa lebih lama di wilayah Kabupaten Majene ya ya, Pak ya. karena banyak manfaat sebenarnya yang bisa kita ambil dari situ, banyak langkah-langkah dan upaya-upaya sosialisasi yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Apalagi kemarin dipadukan dengan kultur dan budaya khas Mandar, ya, kita melakukan proses kirap dengan menggunakan sayang petudu. Nah, Ya, itu. Itu yang kemudian menarik Pak ya. itu kita berharap bahwa kearifan-kearifan lokal itu menjadi bagian dari cara kita untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Ya,
Dan yang ini juga sih Pak, karena dari semua segmen, termasuk pemilih muda, kemudian perempuan, komunitas disabilitas, apakah sudah tersentuh Pak sejauh ini? Iya, untuk disabilitas kita insya Allah merencanakan ya, karena data untuk pemilih disabilitas dan komunitas disabilitas termasuk sekolah-sekolah SLB sebenarnya ada di tempat kita. Dan di kita sudah ada perencanaan tentu karena itu bagian yang mesti kita sentuh ya, mesti kita lakukan sosialisasi, memberikan pendidikan, ya, pendidikan pemilih dan insya Allah itu akan terencana dan kita akan lakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi. Tetapi tentu dengan data-data yang sudah kita dapatkan dan akan berinteraksi dengan stakeholder yang ada di segmen pemilih itu. Kalau di pemilu 2019 ya, itu tentu sudah kita lakukan. Nah, ini kita tinggal menambah dan mengulangi, terutama menambah mungkin intensitasnya, termasuk materi-materi edukasi yang mungkin saja di 2019 ini ada hal baru yang harus kita Iya. sampaikan ke masyarakat atau pemilih terutama. Iya, betul banget Ya, nih Pak Ketua. ya, Karena memang untuk 2024 ini kan kompleks ya, ya. betul, Semua pemilu akan disatukan dalam tahun yang sama, tentunya penyelenggara juga akan bekerja lebih ekstra. betul sekali. Tahapan yang sedang berjalan, khususnya yang sekarang sekarang konsen di KPU Kabupaten Majene. Ya, kita sekarang sudah masuk tahapan pengumuman DCS ya. Pengumuman DCS kemarin sudah kita lakukan sampai tanggal 23, 19 Agustus sampai 23. Itu sesuai dengan mekanisme yang ada di dalam PKPU 10 tahun 2023. Nah, sekarang kita ada di masa tanggapan dan masukan masyarakat ini. Kita menunggu terakhir sampai tanggal 28. Nah, jadi kita, 28. ya 28 Agustus ya. Kita sudah meminta juga kepada teman-teman ad hoc agar turut mengedukasi masyarakat ya yang berada di dapil masing-masing ini karena dari 8 kecamatan yang ada di wilayah kami itu kan terbagi ke dalam 4 dapil. Jadi di setiap dapil PPK, PPS itu kita meminta untuk mengedukasi, menyampaikan informasi kepada masyarakat bahwa kita sekarang boleh memberikan masukan dan tanggapan terhadap DCS yang telah kami umumkan. Nanti berdasarkan tanggapan dan masyarakat itu, tentu dengan menyertakan identitas diri dan bukti yang relevan terhadap dokumen pencalonan, di tanggal 29 nanti, 29 Agustus, kita akan melakukan rekapitulasi yang kemudian akan masuk ke tahapan untuk permintaan klarifikasi kepada partai politik berdasarkan tanggapan dan masukan masyarakat. Jadi padat sekali nih kegiatan kita ini sebenarnya tidak ada henti ini sampai di hari H bahkan pasca hari H pun kita masih akan melakukan sejumlah tahapan yang insya Allah tetap kita siap awal lah kita jalani. Ya, ya, Kondisi fisik ya. ini ya Mohon harus doa semua ini teman pemilih dan mental, fisik, iya, bagus. betul. Selesai hari kerja. Baik, terima kasih teman Rishi. Tentunya masih bersama kami di podcast KPU Jadi Sulawesi Barat dan tentunya masih bersama menjadi Ketua KPU Kabupaten Majene, Pak Munawir ya. Pak Munawir, ini kita lanjut lagi. Tadi sudah dijelaskan kendala-kendala dari sisi-sisi sumber daya manusia, kemudian dari sosialisasi pendidikan pemilih. Kita lanjut ke persiapan logistik ataupun ya apa yang mau dijelaskan? Wah, Ini agak berat dikit ya Pak ya. kalau sudah logistik ini pembicaraan yang serius ini teman pemilih ini ya. Mohon izin saya menyampaikan beberapa hal terkait kesiapan untuk logistik nanti distribusi logistik. Pemilu kita di 2024 itu di tanggal 14 Februari. Lazimnya itu berada di apa ya musim musim hujan ya. Betul. Nah, sekarang upaya kami untuk melakukan langkah-langkah mitigasi itu adalah membangun komunikasi yang intens dengan stakeholder. Kemudian kepada ad hoc PPK PPS yang menguasai keadaan medan di wilayah masing-masing. Nah, pekan lalu Jumat dan Sabtu saya melakukan kunjungan langsung ke 14 PPS di wilayah Kecamatan Tubuh dan Kecamatan Tamberodo. Jadi memang sejumlah kendala geografis itu sudah sangat terlihat ketika saya melakukan monitoring dan evaluasi, meminta kepada teman-teman untuk memperlihatkan jalur distribusi logistik di wilayah 2 kecamatan itu.
Nah, oleh karena itu sebagai langkah mitigasi dan bagian dari komunikasi kepada stakeholder kita yang akan membantu dalam proses distribusi logistik nanti, termasuk pihak keamanan, ya, kepolisian, TNI, itu kami meminta kepada teman-teman PPS, ya, teman-teman PPK, agar membuat peta lokasi TPS dan peta jalur distribusi logistik. Jadi sedari awal itu kita minta ke teman-teman, sehingga termasuk di jalur distribusi logistik itu kita meminta untuk membuat plan A, plan B. Ketika jalur ini tidak bisa dilewati karena kondisi hujan misalnya, apa plan B kita agar logistik itu sampai di TPS di hari H. Karena kewajiban kita adalah melakukan proses pungut hitung di tanggal 14 Februari itu. Sehingga dari sekarang, dari sebagai langkah mitigasi, ini yang saya sampaikan kepada teman-teman di bawah, teman-teman ad hoc, agar betul-betul selain menguasai medan di wilayah masing-masing, memvisualkan penguasaan medannya itu dalam bentuk tampilan peta titik TPS dan peta jalur distribusi logistik. Ini yang kita mau lakukan di seluruh wilayah PPS. Jadi nanti secara keseluruhan itu akan terlihat jalur distribusi logistik yang ada. Nah, itu yang sedang kita lakukan dan upayakan supaya ada hal seperti itu yang untuk pemilu 2024 ini. That's right. Ya. Saya sih memang harus, Pak, ya. Ya. Karena memang mengingat Majene ini kondisi geografis sangat menantang Ya. ya, khususnya di daerah Dan Banda itu, Pak, ya. jangan lupa teman-teman pemilih yang di Mamuju kalau mau ke Makassar sudah beberapa kali merasakan titik longsor di wilayah. Saya yakin Sekali, Pak. Itu saya teman-teman pemilih pasti merasakan itu menghambat itu dan itu akan upaya mitigasi kita. Itu masuk dalam perencanaan-perencanaan untuk membuat strategi. Karena kalau ketika titik longsor itu ada terjadi menjelang hari H distribusi logistik, maka ada alternatif lain. Ini terjadi ketika tahapan verifikasi keanggotaan partai politik. Kita ada sampel di wilayah Kecamatan Hulu Malunda, sementara kita bertujukan di Kecamatan Banggai. Nah, titik longsor terjadi pada saat itu sehingga jalur transportasi yang kita lalui adalah transportasi laut menuju ke Kecamatan Malunda dan Hulu Manda. Katinting itu, Nah, Pak, ya. ketinting itu. Jadi teman pemilih memang berbagai upaya terus kami lakukan. Mohon support, mohon doanya ya, selalu bisa memberikan kontribusi juga. Masyarakat juga tentu ini bukan istilahnya bukan hanya semata-mata KPU kemudian pemilu bisa terlaksana dengan baik. Kita butuhkan supporting dari masyarakat, teman pemilih agar proaktif juga memberikan saran, masukan, ya. Hal-hal yang apa saja lah yang membuat kita bisa semakin lebih bersemangat. Dan juga masyarakat ini harus aktif gitu supaya ini mudah untuk menyukseskan perhelatan demokrasi kita 2024 yang akan datang. Jadi KPU Majene sudah mempersiapkan sedemikian rupa. Ya. Tentunya kita berharap bahwa semua pelaksanaan ini bisa lancar dan tentunya pemilu bisa berjalan dengan lancar. Iya. Terakhir nih Pak Ketua, apa yang mau disampaikan ke teman pemilih? Apa yang ingin diutarakan? Ya. Saya terserah. Ada satu tahapan yang sekarang juga sedang berjalan paralel dengan pencalonan, yaitu pelayanan pindah memilih. Nah, teman-teman pemilih yang sudah masuk ke DPT, jika sekiranya ada situasi dan kondisi yang kemudian tidak memungkinkan teman-teman memilih di hari H nanti di wilayah terdaftar, TPS yang terdaftar di DPT saat ini, maka saat ini sudah terbuka kesempatan untuk dilayani proses pindah memilih. Teman-teman tinggal menghubungi KPU Kabupaten, PPK atau PPS itu bisa dikontak aja, dihubungi. Ada juga nomor telepon, nomor WA yang sudah disiapkan dan itu juga sudah berbasis aplikasi. Semua sudah berbasis aplikasi. Kita sangat bersyukur di KPU sekarang ini sudah betul-betul difasilitasi dengan sejumlah sistem informasi dan itu sangat mempermudah pelayanan kita, baik kita KPU yang selalu siap melayani teman pemilih dan masyarakat juga akan sangat terbantu dengan fasilitas-fasilitas sistem informasi dan aplikasi itu. Intinya jangan sungkan menghubungi kami, menghubungi KPU, karena kami siap untuk melayani teman pemilih. Baik. Ya, dan ini juga terbuka 24 jam. Insya Allah. Das untuk di masing-masing kantor pelayanan KPU, kabupaten maupun provinsi, bisa menghubungi kami. Kalaupun tidak datang ke kantor, Ya. boleh ke email atau media sosial Iya, yang betul. tertera di masing-masing ya,
kabupaten seperti itu. Dan ya terima kasih sekali lagi Pak Ketua Terima kasih juga, terima kasih teman pemilih. sudah bergabung dengan kita di podcast hari ini. Dan tentunya kami berharap bahwa Pak Ketua dan seluruh jajaran di KPU Kabupaten Madiun tetap diberikan kesehatan ya, Amin. untuk bisa mengawal pesta demokrasi yang akan kita laksanakan 2024 yang akan datang. Sekali lagi terima kasih teman pemilih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.